Kartika. Kalian bisa panggil Kak Divya. Nah, kakak ini merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan kalian sedikit informasi mengenai operasi hitung bilangan cacah. Nah, pertama-tama sebelum itu kalian perlu mengerti dulu nih, apa sih itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu sendiri merupakan himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari 0. Nah, bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tanpa adanya negatif ya adik-adik, jadi semua dari bilangan bulat positif. Oke, setelah kalian mengerti mengenai bilangan cacah, kalian akan masuk mengenai operasi hitung bilangan cacah. Nah, ada apa saja sih dalam operasi hitung bilangan cacah? Dalam operasi hitung bilangan cacah terdapat 4 operasi hitung, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan. Nah, penjumlahan itu sendiri biasa ditandai dengan tanda plus atau tanda tambah ya adik-adik, seperti yang ada di sini. Definisi dari penjumlahan itu sendiri merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Jadi untuk menambah pemahaman adik-adik semuanya, kakak akan memberikan kalian sebuah video pembahasan atau video simulasi dari kakak mengenai penjumlahan. Halo adik-adik semuanya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai penjumlahan. Oke, sekarang kita simulasikan ya dengan menggunakan tanda pintar dan juga permen sebagai alat konkretnya. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini sudah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini juga sudah ada keterangan bahwa jika turun artinya dikurang atau berkurang, dan naik artinya bertambah atau ditambah. Nah, sekarang kita mulai ya, pertama-tama dengan penjumlahan. Penjumlahan yang akan kakak gunakan contohnya adalah 2 ditambah 3. Oke? Nah, bagaimana kak menggunakan tangga pintar ini? Karena sekarang kita menggunakan penjumlahan berarti ditambah, yang berarti kita akan mengurutkan permen ini dari bawah ke atas seperti tanda yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang 2 ditambah 3 berarti kita akan menaruh permen ini 1, kemudian 2. Nah, 2 ditambah 3 berarti kita memerlukan 3 permen lagi. Oke, kita taruh 3 permen lagi ya. 1, 2, 3. Jadi berapa jumlah permen seluruhnya? Nah, kita bisa hitung dengan melihat angka yang berisi permen. Paling atas ada angka berapa? Ada angka 5. Berarti 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Seperti yang sudah tertera dalam tangga pintar ini. Nah, selanjutnya kakak akan berikan kalian contoh soal 2 ditambah 4. Nah, kalian bisa lihat ya di atas ini ada seorang anak perempuan yang membawa 2 buah permen dan seorang anak laki-laki yang membawa 4 buah permen. Lalu bagaimana kita bisa tahu jumlah dari permen yang mereka bawa? Iya, benar sekali. Tentunya kita membutuhkan operasi hitung penjumlahan. Nah, caranya adalah dengan mengumpulkan semua permen yang mereka miliki. Yakni ada 2 ditambah dengan 4 dan kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Total atau seluruh permen yang mereka bawa adalah 6 buah permen. Ini dapat kita simpulkan jika suatu bilangan dijumlahkan, maka hasilnya akan bertambah banyak atau menjadi lebih banyak. Yang kedua, kita akan lanjutkan dengan operasi hitung pengurangan. Operasi hitung pengurangan itu sendiri biasa menggunakan tanda minus atau tanda yang seperti ini. Definisi dari pengurangan itu sendiri merupakan pengurangan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah.
Untuk memahami konsep dari pengurangan, kakak kembali akan memberikan adik-adik video simulasi dengan alat peraga konkret yang kakak buat. Kalian bisa simak videonya berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan contoh dari kegiatan pengurangan. Kakak kembali menggunakan tangga pintar ini dan juga menggunakan alat konkret berupa permen. Nah, seperti yang telah tertera di sini bahwa jika pengurangan itu berarti dikurangnya ke arah bawah. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kakak akan ambil contoh soal 5 dikurangi 2. Nah, pertama-tama harus menempelkan 5 permen dalam tangga pintar. Oke, kita tempelkan dulu ya adik-adik. Nah, sudah 5 permen nih kita tempelkan. Tadi soalnya adalah 5 dikurangi 2. Karena dia pengurangan, seperti yang telah tertera di sini, kalau pengurangan berarti dikurangnya ke arah bawah. Nah, karena dikurang 2, kita harus mengurangi jumlah permen yang ada di tangga pintar. Kita dikurangi 2 ya, berarti diambil 2. Nah, kita bisa lihat lagi sekarang. Hasil dari 5 dikurangi 2 adalah 3. Karena tangga terakhir yang berisi permen adalah tangga di urutan ketiga. Nah, begitu ya adik-adik. Kalau masih kurang paham, akan kakak jelaskan lagi. Kakak akan berikan soal 3 dikurangi 1. Nah, seperti yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, kita harus menempelkan 3 buah permen terlebih dahulu di tangga pintar. Nah, kita tempelkan ya adik-adik. Nah, sudah tertempel 3 permen. Berarti jika soalnya 3 dikurangi 1, berarti 3 permen ini perlu diambil 1 lagi. Kita ambil 1 lagi ya, dikurangi. Nah, jadi berapa sisa permen yang ada di tangga pintar? Sisanya adalah 2. Nah, selanjutnya kakak memiliki soal pengurangan 5 dikurangi 3. Kira-kira berapa ya hasilnya adik-adik? Mari kita hitung sama-sama ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu 5 permen. Kemudian kita kurangi 5 permen itu dengan 3 permen. Jadi hasilnya adalah 2. Agar kalian bisa lebih paham, mari kita simulasikan dengan beberapa ilustrasi. Jadi di sini kakak membagikan permen kepada 3 orang anak. Yang pertama, kakak akan berikan permen ini kepada anak yang menggunakan baju berwarna oranye. Kemudian yang kedua, kakak berikan 1 permen lagi kepada anak laki-laki dengan baju ungu. Kemudian yang ketiga, kakak berikan 1 permen lagi kepada anak yang menggunakan baju berwarna pink. Dengan begitu, bisakah kalian mengetahui berapa jumlah permen yang tersisa? Iya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi dalam pengurangan, jika suatu bilangan dikurangi, maka hasilnya akan menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkalian. Perkalian itu ditandai dengan tanda X. Definisi dari perkalian itu sendiri sederhananya merupakan penjumlahan yang berulang. Wah, mengapa ya? Mengapa perkalian bisa menjadi penjumlahan yang berulang? Untuk itu, mari kita simak video kakak berikut ini. Contoh soal 3 dikali 2. bagaimana ya kakak? Itu sama artinya dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, mari kita kumpulkan dulu 2 permen sebanyak 3 kali ya. 2 lagi, dan 2 lagi. Nah, untuk mengetahui hasil dari 3 kali 2, kita jumlahkan ya adik-adik. Nah, hasil dari 3 kali 2 adalah 6. Apakah adik-adik sudah paham? Nah, jika belum, kakak akan mulai lanjutkan lagi dengan video kakak berikut ini. Nah, sekarang kakak memiliki sebuah soal cerita nih. Ana memiliki 2 buah permen. Ali juga baru saja membeli 2 buah permen. Kemudian, teman mereka, Elsa dan Sari, juga membeli masing-masing 2 buah permen. Berapa jumlah permen seluruhnya? Jika melihat soal cerita tersebut, menurut adik-adik,
Berapa ya jumlah permen seluruhnya? Jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep perkalian, yakni penjumlahan berulang. Untuk mempermudah pemahaman adik-adik, kakak akan menggunakan gambar ilustrasi. Pertama-tama, seperti yang telah diketahui bahwa Ana, Ali, Elsa, dan Sari memiliki masing-masing 2 buah permen. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penjumlahan. 2 permen dari Ana ditambah 2 permen Ali ditambah 2 permen Elsa ditambah 2 permen Sari. Nah, dengan melihat contoh dari penjumlahan tadi, yakni 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan. Hasilnya berapa adik-adik? Iya, pintar sekali. Hasilnya ada 8. Dalam bentuk perkalian, adik-adik bisa menuliskan jumlah anak atau jumlah piring. Nah, ada berapa anak? Ada 4 anak. Nah, ada berapa piring? Ada 4 piring. Nah, jadi dalam perkalian kita bisa tulis 4 kali berapa? Kali isi dari setiap piring atau permen yang dimiliki tiap anak. Ada berapa? Pintar sekali, ada 2 ya adik-adik. Jadi bisa kita tuliskan dalam perkalian adalah 4 kali 2. Hasilnya adalah 8. Wah, pintar sekali. Jadi adik-adik sudah paham ya. Dalam aturan meminum obat, biasanya adik-adik pasti melihat dalam resep ya. Nah, pada saat adik-adik sakit, adik-adik kan mendapatkan obat dari dokter ya. Dan tentu saja ada resepnya, resep penggunaan dari obat tersebut. Nah, bagaimana jika kakak berikan contoh pengkonsumsian obat 3 dikali 1? Apakah adik-adik paham maksud dari 3 kali 1 dalam aturan minum obat? Apakah 3 tablet sekali minum dalam sehari atau 1 tablet diminum 3 kali dalam sehari? Menurut adik-adik, manakah pernyataan yang benar? Jadi, 3 pada aturan minum obat mewakili jumlah waktu dalam sehari, sedangkan 1 mewakili banyak obat yang harus diminum dalam sehari. Yuk coba lihat ilustrasi berikut ini. Nah, karena 3 mewakili jumlah waktu, itu berarti ada pagi, siang, dan malam. Yang dapat ditulis juga 3 kali 1, karena tiap waktu harus meminum 1 obat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika bilangan dikalikan dengan angka 0? Jawabannya adalah tetap 0. Jadi, adik-adik harus selalu mengingat hal itu. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai pembagian. Nah, pembagian itu sendiri biasa ditandai dengan tanda seperti ini. Tanda ini biasa melambangkan pembagian. Nah, kemudian definisi dari pembagian itu sendiri merupakan pengurangan berulang. Mengapa pembagian disebut dengan pengurangan berulang? Mari kita simak video simulasi kakak menggunakan alat peraga konkret berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pembagian merupakan sederhananya adalah pengurangan berulang. Kita akan buktikan dengan kegiatan kita berikut ini. Nah, soal pertama yang akan kakak berikan adalah 6 dibagi 2. Pertama-tama kita harus mengumpulkan 6 permen terlebih dahulu ya. Oke, sekarang sudah ada 6 permen di dalam piring ini. Nah, karena yang tadi kakak telah sebutkan bahwa pembagian merupakan pengurangan yang berulang, berarti kita harus mengulangi pengurangan 2 sampai ke 6 permen ini habis. Kita masukkan ke dalam kotak ini. Oke, kita akan masukkan 2 permen terlebih dahulu dalam 1 kotak. Kemudian kita akan kurangi lagi 2 permen, masukkan lagi ke dalam 1 kotak. 2 permen lagi dimasukkan ke dalam 1 kotak. Oke, karena permen yang kakak miliki sudah habis, berarti kita bisa lihat yang berisi 2 permen adalah 3 kotak. Nah, dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa 6 bagi 2 sama dengan 3. Kakak akan melanjutkan ilustrasi kakak menggunakan animasi lagi ya. Nah, di sini kakak memiliki 10 buah permen dalam 1 piring. Kemudian
kakak memiliki 2 orang adik nih. Satu adik kakak berambut panjang, lurus, dan satu adik kakak lagi berambut keriting. Lucu sekali ya, mereka sedang bermain boneka nih. Nah kemudian, karena kakak ingin membaginya dengan adil, kakak akan membagi 10 permen yang kakak miliki dengan sama banyak di antara 2 adik kakak ini. Jadi, berapa buah permen yang didapatkan setiap orang? Nah, dalam perkalian, kita bisa menuliskannya dengan 10 bagi 2. Mengapa bisa 10 bagi 2? Karena dalam konsep pembagian, 10 bagi 2 dapat juga dituliskan dengan 10 kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Nah, jadi karena kakak memiliki 10 permen yang akan dibagikan kepada 2 orang adik, kakak akan mengambil 2 permen terlebih dahulu dan memberikannya satu-satu untuk adik kakak. Jadi 1 untuk adik berambut panjang, 1 untuk adik yang berambut keriting. Kemudian kakak berikan lagi nih kepada adik kakak sampai permen kakak miliki habis. Jadi ketika permen yang kakak miliki telah habis, kakak bisa melihat ada berapa jumlah permen di setiap piring yang adik kakak miliki. Nah, di sana dalam piring adik yang berambut panjang lurus ada 5 permen. Kemudian di piring adik yang berambut keriting juga ada 5 permen. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik sudah paham nih dengan konsep dari pembagian? Kakak harap adik-adik sudah paham ya. Untuk itu kita bisa melanjutkannya dengan mengevaluasi diri. Adik-adik bisa mulai mengevaluasi diri dengan soal-soal yang kakak berikan. Wah, adik-adik tidak terasa ya, waktu sudah berjalan cukup lama dan kakak sudah memberikan pembahasan mengenai operasi hitung bilangan cacah. Kakak harap adik-adik juga bisa memahami apa yang telah kakak sampaikan dan kakak juga berterima kasih atas perhatian adik-adik karena telah menyimak video kakak sampai habis. Jadi hanya sekian yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semua pembahasan kakak dapat bermanfaat bagi adik-adik ke depannya. Sampai jumpa adik-adik semua.